Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwal qabla kullil awwal wal akhiru ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Amma ba'du. Saudaraku, kita berjumpa kembali dalam acara yang sama, yaitu acara saling mengingatkan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan kehidupan akhirat yang akan kita tinggali selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tauladan yang baik bagi kamu sekalian. Bagi siapa teladan yang baik itu? Diberikan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumal akhir, dan yang kedua diberikan daripada contoh tauladan yang baik itu bagi orang-orang yang setia menunggu datangnya hari kiamat, yakni beriman kepada hari akhir. Itulah orang-orang yang senantiasa memikirkan daripada kehidupan di dunia yang sementara dan memikirkan akan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akan dapat mampu mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dicontohkan oleh Nabi. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya, itulah orang-orang yang akan dapat mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengamalkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dicontohkan oleh Nabi dengan contoh yang baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat itu ada 3 orang-orang yang diberi kemampuan untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang senantiasa selalu ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang senantiasa mengimani, meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Yang kedua, orang yang mampu mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dia banyak daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku, kata Nabi, yaitu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau diajak untuk masuk surga. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapakah orang yang enggak mau masuk surga itu ya Rasul? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man ata'ani, siapa saja orang yang mentaati daripada ajakanku, mentaati daripada sunnah-sunnahku, maka dialah orang yang berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waman asoni, bagi orang-orang yang memusuhi daripada aku, orang yang durhaka kepada aku, orang yang bermaksiat kepada aku, tidak mau mengikuti cara-caraku, yaitu mengamalkan sunnah, maka dialah orang yang enggan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah itu adalah perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Itu kaidah fikih. Tapi kaidah keimanan, orang yang melaksanakan daripada mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi adalah orang yang beruntung. Tapi orang yang tidak mau mengikuti daripada sunnah baginda Nabi, maka dia orang yang merugi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan daripada sunnahku, maka berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintai aku, maka mereka akan bersama aku di dalam syurga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sekali-kali menyepelekan perkara sunnah yang dianggapnya perkara sunnah itu perkara remeh. Namun di balik sunnah itu ada kejayaan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang memakai jenggot atau memanjangkan jenggotnya, jangan dianggap Abu Jahal, karena Abu Jahal pun juga memakai jenggot. Maka jangan niru Abu Jahalnya, tapi kita meniru daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa baginda Nabi memanjangkan daripada janggutnya dan juga mencukur atau menggunting daripada kumisnya. Kumis ketika panjang maka dipotong, tetapi jenggot senantiasa kita harus panjangkan. Kemudian contoh daripada Nabi, setiap hari Jumat kita bebersih diri, yaitu mencukur daripada bulu ketiak, juga mencukur daripada bulu kemaluan, dan juga memotong daripada kuku-kuku yang ada di jari kita dan juga ada di kaki-kaki kita. Kelihatannya sepele, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun di dalamnya ada kejayaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menganggap memakai siwak itu adalah perkara yang remeh, perkara kecil. Walaupun kecil-kecil perkara sunnah itu, tetapi kalau kita senantiasa dilakukan kecil-kecil jadi banyak, jadi besar. Nah, sedikit-sedikit akan menjadi banyak. Namun kalau kita tinggalkan, maka ini termasuk daripada menyalahi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang senantiasa ingkar daripada sunnah, maka kata Nabi, yaitu orang yang bukan termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan fadilah kepada kita, keutamaan orang yang menghidupkan daripada sunnah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu mi'ati syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman yang sudah rusak ini. Zaman ini sudah rusak. Perkara sunnah disepelekan. Perkara wajib pun juga kadang-kadang banyak yang meninggalkannya, apalagi perkara sunnahnya. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman yang sudah fasad ini, sudah rusak ini. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi di zaman yang sudah rusak, pahalanya adalah 100 mati syahid. Kalau kita meninggal, maka mendapatkan pahala 100 mati syahid. Perkara yang remeh, perkara yang ringan, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan keuntungan, berikan fadilah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 100 mati syahid. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelumit daripada
menjelaskan tentang perkara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga dapat meneladani daripada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah yang terkecil sampai sunnah yang terbesar, dari melaksanakan sunnah bangun tidur sampai tidur kembali, melaksanakan sunnah, mengamalkan sunnah, mencontoh Nabi dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya kita tiru apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup, kita bersolawat lagi atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama akhiri dengan membaca kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wal afu minkum warahmatullahi wabarakatuh.